Oke, halo semuanya, kembali lagi di materi kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang tugas ya yang dilaksanakan melalui media kuisis. Tugasnya, topiknya mengenai integral tentu. Oke, saya akan ambil salah satu sampel dari kelas ya, dari kelas yang mempelajari kalkulus di sini. Nah, ini dari hasil surveinya ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Ini kita lihat nomor satu terlebih dahulu ya. Nomor satu di sini adalah kita diminta untuk mencari nilai P yang memenuhi masalah integral ini. Integral dari 0 sampai 4, kemudian 3x kuadrat plus 4, px dikurangi 3. Ya, itu sama dengan 68. Baik, di sini partisipan yang menjawab itu ada yang benar itu ada 42 orang ya, cukup banyak ya. Oke, kita akan bahas itu. Seperti apa caranya kita lihat. Yang pertama kita tulis dulu soalnya di sini integral dari 0 sampai ke 4 tadi ya. Terus dari fungsinya apa? 3x kuadrat plus px minus 3 plus px minus 3 ini kita integralkan ke dx ya. Ini sama dengan tadi 68. Oke. Nah, pertama ini adalah integral tentu ya. Jadi kita harus mengintegralkan bagian integrannya. Ini fungsi integrannya di sini. Ya, fungsi integrannya kita integralkan dulu. Baru nanti kita evaluasi di batasnya. Ini 3x kuadrat kalau kita integralkan itu 3/3 x pangkat 3 ya. Berarti kita punya x pangkat 3 ditambah dengan ini ada p per 2x kuadrat dikurangi dengan 3x begitu ya. Ini kita evaluasi di 0 sampai 4 hasilnya adalah 68. Oke, kalau kita evaluasi di batas berarti kita lihat di batas atas ya. Ini adalah 4 pangkat 3 tambah dengan P per 2, kemudian 4 kuadrat, dikurangi dengan 3 dikali 4, ya. Ini semua kita kurangi dengan fungsi yang dievaluasi di 0. Oke, kalau 0 kita substitusikan dia hasilnya 0. Ini sama dengan 68. Jadi kita memiliki berapa? 4 pangkat 3, 64 plus ini berarti 16 bagi 2 jadi 8P ya, dikurangi dengan 12 sama dengan 68. Oke, ini begini aja ya tandanya. Karena tanda sama dengannya udah ada di sini. Oke, maka kita akan memiliki di sini 64 dikurangi ini jadi 52 ditambah dengan 8P itu sama dengan 68 atau 8P itu adalah 68 dikurangi dengan 52 ya. Berapa? 16 ya berarti ya. 16 dan artinya P-nya sama dengan 2. Oke. Ya, jadi ini nomor 1 jawabannya adalah 2. Kalau kita lihat di sini jawaban yang betul itu 2 ya, dan ini cukup banyak ya. Cukup banyak yang menjawab betul sebanyak 81%. Itu ada 42 partisipan yang menjawab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yang nomor 2 ya. Nomor 2 di sini jika fx-nya sama dengan ax plus b, kemudian ini hasil evaluasi integral dari 0 sampai 1 untuk fungsi ini adalah 1, kemudian hasil evaluasi integral dari 1 sampai 2 untuk fungsi fx ini adalah 5, maka yang ditanyakan adalah di sini adalah a plus b-nya berapa gitu ya. Nah, kita lihat di bagian ini atau nanti kita bahas ya. Di sini kita cek bagian nomor 2 ya. Di sini cukup kayaknya. Oke, nomor 2, fx-nya tadi fungsi linear biasa ya. Jadi fx-nya adalah ax plus b. Kemudian tadi hasil integral dari 0 sampai 1 ya. Untuk fx-nya berapa tadi sama dengan 1 ya. Kalau salah sebentar. 1, kemudian yang ini 1 sampai 25 ya. Ini 1. Kemudian kita punya juga dari 1 sampai ke 2 untuk fx.
itu sama dengan 5 ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya A plus B-nya berapa. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu integral dari 0 sampai 1 ya. Untuk AX plus B itu sama dengan terhadap X itu sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau kita integralkan menjadi apa? A per 2X kuadrat berarti ya untuk AX, kemudian B-nya adalah jadi BX. Ini kita evaluasi di 0 sampai 1, ini sama dengan 1. Berarti kita memiliki persamaan apa nih? Ini kalau dievaluasi di 1 berarti jadi A per 2 saja ditambah dengan B, sementara untuk 0 dikurangi dengan 0 ya. Jadi ini sudah seperti ini saja. Ini kita memiliki satu persamaan. Nah, persamaan berikutnya karena kita harus menjawab A dan B-nya berapa, jadi kita harus hitung juga untuk persamaan keduanya. Di sini kita juga evaluasi ya, hasil integralnya 5. Berarti ini A per 2 X kuadrat ini sama aja ya dengan yang di sebelumnya. Ini dari 1 sampai 2 sama dengan 5. Oke, kita evaluasi di 2 dulu berarti A per 2 kuadrat ya ditambah dengan B kali 2. Oke. Oke, ini cukup nggak ya? Dikurangi dengan, nah ini kalau 1 itu adalah A per 2 berarti ditambah dengan B saja. Oke, cukup sama dengan 5 ya. Artinya di bagian ini kita memiliki 4 bagi 2 jadinya berapa? 2A plus 2B berarti ya. Oke, atau 4 per 2 aja ya. Ini kita tulis 4 per 2 aja agar langsung dikurangi dengan bagian sini. Oke, jadi ini 4 per 2A ditambah dengan 2B dikurangi dengan ini ada A per 2 ditambah dengan B sama dengan 5. Oke, berarti kan kita memiliki ini 4 dikurangi 1 jadinya 3 per 2A. Kemudian 2 dikurangi 1 jadi plus B sama dengan 5. Nah, kalau kita eliminasi, ya ini kita eliminasi saja, ini sampai sini. Ini kita eliminasi si apa yang ini kita tulis lagi plus B sama dengan 5. Kemudian di sini ada A per 2. Oke, A per 2 itu 1 per 2 ditambah B sama dengan 1. Maksudnya 1 per 2A. Nah, ini kita kurangi aja agar B-nya hilang. Jadi ini 3 per 2 dikurangi 1 per 2A ya. 3 per 2A dikurangi 1 per 2A itu adalah A karena 2 per 2 ya. Ini jadi hilang, ini jadi A sama dengan 4. Oke, jadi A-nya dapat 4. Lalu B-nya gimana? B-nya kita bisa cari dari salah satu persamaan ini. Katakanlah kita ambil dari A per 2 plus B sama dengan 1. Artinya di sini A-nya 4 bagi 2 jadi 2. 2 plus B ya. 2 plus B sama dengan 1 ya. 2 plus B sama dengan 1. Oke, artinya B-nya berapa? Berarti dari sini langsung aja ya. Berarti B-nya adalah min 1 ya. Karena dari sini 4 per 2, 2 plus B sama dengan 1, artinya B-nya sama dengan min 1. Yang ditanya itu adalah A plus B-nya berapa? Oke ya. Berarti di sini A plus B sama dengan 4. B-nya adalah min 1 ya. Jadinya 4 dikurangi 1, 3 ya. Oke. Jadi jawaban yang bagian kedua itu adalah 3. Nah, kita lihat di bagian ini. Oke, ada 37 peserta yang menjawab dengan benar ya, atau sekitar 71% dari total peserta yang ikut ke dalam atau menjawab kuis ini. Oke, kita masuk ke bagian nomor 3 ya. Nomor 3, kita pindah slide-nya. Oke. Nomor 3 di sini integral dari ini kalau ini tentang karakteristik daripada ini ya, properti daripada integral. Nah, ini jika kita punya nilai integral yang dievaluasi dari B sampai A untuk suatu fungsi tertentu itu adalah 5, kemudian kita memiliki juga fungsi yang sama dievaluasi di titik yang berbeda ya, diintegralkan dari C sampai A itu hasilnya adalah minus 1.
Maka di sini yang ditanya adalah integral dari C ke B-nya untuk fungsi yang sama itu berapa gitu. Oke, ya ini sederhana ya. Kalau yang ini kita punya tadi integral BA fx kemudian dx ya. Ini sama dengan berapa? 5. Kemudian integral CA ya. Dan integral CA dari fx kemudian dx itu sama dengan -1. Yang ditanya itu apa? Ditanyakannya adalah CB ya. Integral CB fx dx itu berapa? Ya, kita jawab di sini aja. Nah, integral CB ya untuk fx ini dengan menggunakan karakteristik dari integral ya, kita punya kondisi CB itu apa? Kita bisa ubah menjadi CA ya. Fx dx ditambah dengan AC ya, atau CA, oh ini ke B ya, CA berarti AB ya, di sini jadi A ke B. Nah ini sifat dari integral ya. Oke, sifat yang ini. Oke, sekarang CA-nya ada, di sini CA-nya adalah -1 ya. Ini ada -1. Kemudian ditambah dengan AB. Nah, AB ini belum tahu nih, tapi kita punya BA nih di sini. Ya, sesuai dengan sifat integral juga ya, bahwa ini kalau BA ini bisa kita ubah batasnya menjadi AB dengan catatan hasil daripada integralnya itu kita kalikan dengan negatif. Jadi ini -5. Ini -5. Hasilnya berarti -1 ditambah dengan -5 sama dengan -6. Oke, ini AB ya, udah ya, AB-nya sama dengan oke, jadi -6. Oke, kita lihat di sini. Ya, cukup bagus. Di sini ada 77% yang menjawab -6 ya, betul. Tapi di sini ada jebakan juga ya. Ada 6 partisipan yang terjebak, dia menjawab 6. Tidak ada tanda negatifnya ya. Oke. Ya, betul ya. 77%. Baik, selanjutnya kita jawab yang bagian nomor 4. Ini masih sederhana juga. Hasil daripada integral yang dievaluasi di 1 sampai 2 dari fungsi 6x kuadrat plus 2x terhadap x itu berapa? Oke, mungkin ini bisa di daerah sini atau ya kita pindah aja. Yang 4. Integral dari 1 sampai 2 berapa tadi? 6x kuadrat plus 2x ya. Oke, berarti ini kita integralkan dulu, betul. 6x kuadrat plus 2x, oke. Nah, ini kita integralkan terlebih dahulu. Berarti ini 6/3 ya, sebenarnya 6/3 x pangkat 3 berarti jadi 2x pangkat 3 plus ini 2/2x kuadrat berarti jadi x kuadrat ya. Ini kita evaluasi di 1 sampai 2. Oke, berarti ini adalah 2 dikali dengan 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat. Oke, ini ada di batas atas dikurangi dengan yang batas bawah. Batas bawah karena 1 pangkat 3 dengan 1 pangkat 2 hasilnya 1. Jadi ini adalah 2 plus 1 saja. Ya, 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2. Oke, berarti kita punya di sini 2 pangkat 4 berarti ya. 2 pangkat 4 jadinya 16. 16 ditambah dengan 4 ya. Oke, dikurangi dengan 3. Ya, jadi 20 dikurangi 3. Oke, 17. Ya. Ini nomor 4, jawabannya adalah 17 ya. 17. Oke, 17. Oke, good. Ini pertanyaan yang sangat mudah, jadi cukup lumayan. Ini ada 85% menjawab benar, sementara yang lainnya ini ada 4 partisipan yang menjawab 20 ya. Oke. 4 partisipan ini nggak tahu mungkin tidak dikurangi dengan bagian ini ya. Jadi 16 plus 4 aja.
Jadi dia dievaluasinya hanya di bagian batas atasnya. Oke, kalau dari 0 sampai 2 itu oke, tapi kalau dari 1 sampai 2 itu enggak oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya nomor 5 ya. Oke, bagian yang kelima itu hasil integral tentu dari 9 sampai 16, 9 sampai 16 dari fungsinya 2 plus X per 2 akar X. Oke, 2 plus X per 2 akar X tadi ya, 2 akar X terhadap X. Oke. Kalau seperti ini bisa kita apa ya, istilahnya bisa kita urai sih. Ini kita bisa uraikan aja. Jadinya integral dari 9 ke 16 ini diurai menjadi 2 per 2 akar X begitu kan ya, ditambah dengan X per 2 akar X. Ya, jadi bentuknya kan jadi lebih sederhana. Oke, ini kalau kita integralkan dari 9 sampai ke 16, berarti ini sebetulnya berapa? 2 bagi 2 itu 1, ini 1 per akar X, artinya ini adalah X pangkat minus setengah, ditambah dengan yang ini 1 per 2, X pangkat setengah. Sebetulnya kan begini ya. Ini kita integralkan terhadap X. Oke, integral dari X pangkat min setengah, ya, X pangkat min setengah berarti kita punya berapa? Ini ditambah 1 berarti kan jadi setengah. Setengahnya 1 per setengah jadinya 2X pangkat setengah begitu ya. 2X pangkat setengah kemudian ditambah dengan setengah. Ini X-nya ditambah 1 jadi 3 per 2. 3 per 2 di sini berarti 2 per 3. Oke, ini bisa dicoret. Nah, ini kita evaluasi di 9 sampai 16. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk akar, jadinya ini 2 akar X ditambah dengan 1 per 3 X akar X, evaluasi di 9 sampai 16. Ya, jadi 2 akar 16 ditambah dengan sepertiga kali 16 akar 16. Oke. Ini kita kurangi dengan 2 akar 9 ditambah dengan 1 per 3 dikali 9 akar 9. Oke. Nah, 2 akar, ya ini akar 16-nya 4, jadi kali 2 8. 8 ditambah dengan yang ini, akar 16 4 ya. 4, jadi kayak 4 kali ini 4 pangkat 3 ya, 64 berarti ya. 4 pangkat 3 64, 64 per 3. Oke ya. Betul nggak? Iya ya. Ya betul, 64 per 3 terus dikurangi dengan, nah ini berapa? 3 ya. Jadi kalau 3 jadi kali 2 6 ditambah ini 3 ya. Akar 9 kan 3, 3 bagi 3. Oke, ini tinggal 9. Maka ini jadi 15. Yang ini 15 jadi 8. Oke, jadinya 64 per 3 dikurangi dengan ini 15 ya. Jadi 8 dikurangi 15 minus 7. Atau kalau kita samakan penyebutnya ke 3 semuanya, ini menjadi 64, yang ini 7-nya jadi 21. Artinya ini jadi 4 kurangi 1, 3, 6-nya 43 ya. Jadi 43 per 3. Oke, nah ini yang bagian terakhir. Jawabannya adalah 43 per 3. Oke, masih oke di sini, good ya. 81% menjawab benar. Tapi ada 10% cukup di sini jawabannya 17 per 3 ya. Ada 5 partisipan, kemungkinannya ada keliru di bagian-bagian ini ya, ada keliru di bagian-bagian yang ini. Oke, ya tapi secara umum untuk integral tentu di sini cukup bagus ya, rata-ratanya akurasi di sini sampai pada level 79%. Oke, tip good. Jadi untuk kelas ini LD75 ini cukup bagus ya, partisipan dengan partisipan 52 orang, akurasinya 79%, ya mendekati 80% lah ya. Oke, ya jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan integral tentu ya.
Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi nanti di pembahasan soal berikutnya.